warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berbagai macam nikmat serta karunia yang atas perkenanannya kita dipertemukan di pertemuan ini walaupun via Zoom, tapi tidak menurunkan semangat kita dan tidak menurunkan tensi kita untuk terus beradaptasi terhadap zaman dan menuntut ilmu dalam berbagai keadaan. Salawat serta salam juga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat, kerabat dan pengikut yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk sedikit sharing saja tentang branding yang kebetulan mungkin bisa dibaca beberapa profil saya yang setidaknya pernah mengalami dan baik pengalaman langsung maupun dari sudut pandang teori. Karena S1 saya kebetulan juga di periklanan, advertising, dan S2 saat ini sedang mengenyam pendidikan di digital business strategy. Jadi masih relate lah, dan jauh sebelum tadi juga disebutkan Kang Faiz, saya pernah di rumah zakat. Jauh sebelum di rumah zakat saya aktivitasnya lama di biro iklan, di agensi. Kalau kenal Pak Subiakto, pakar branding, saya pernah satu kantor dengan beliau, saya pernah jadi karyawan beliau di Hotline Advertising di Jakarta, dan beliaulah yang banyak memberikan ilmu gitu. Jadi guru branding saya salah satunya beliau, dan nanti beberapa slide-nya juga saya ungkapkan ujaran-ujaran atau pandangan-pandangan beliau tentang branding. Nah, hari ini karena waktunya terbatas, hanya setengah jam, kurang lebih ya. Iya. Setengah jam, jadi saya kasih tema branding untuk sekilas info. Jadi buat info saja, ya semoga bisa jadi ilmu. Karena sebenarnya ilmu branding itu ilmu yang sustain, ilmu yang terus-menerus, dan pemikirannya atau pembahasannya nggak cukup setengah jam, panjang dan bisa berhari-hari. Saya pernah rebranding satu perusahaan itu bermalam-malam, bisa 2 malam, 2 hari 1 malam untuk menurunkan semua seperti apa brandnya, mau ke arah mana, segala macam itu strategi di lapangan. Ini mungkin sebagai knowledge saja, sebagai ilmu saja, yang mungkin nanti akan lebih dalamnya nanti bisa di sesi-sesi selanjutnya. Next. Next, Kang Helmi, next, lanjut. Halo. Ayo lanjut, Kang. Slide-nya next. Slide-nya next, Kang Helmi. Operator. Atau dibuka coba Kang Punten. Slide-nya diperbesar. dibuka. Udah itu udah. Nah, saya dijadiin co-host aja deh. Bisa Kang Helmi dibantu? Sedang diproses, Kang. Oke, siap. Lanjut, Bro. Arif. Oke. Sama saya aja. Oke. Next ya. Apa itu brand? Setidaknya gini, setengah jam yang singkat ini saya ingin memaparkan apa itu tentang brand, apa perbedaannya sales, marketing, dan brand, dan tahapan dalam membentuk brand. Juga sekilas tentang digital era saat ini. Ini dapat digunakan untuk
brand bisa untuk sebagai personal branding untuk individu, kayak misalnya mau nyalon jadi wali kota, gubernur, presiden bahkan sekalipun, juga bisa untuk sebagai brand marketing brand untuk sebuah produk. Nah, ada perbedaannya dan ada persamaannya, nanti kita bisa simak di slide sini. Oke, apa itu brand? Tadi sudah saya singgung sedikit tentang Pak Bianto. Beliau pakar branding, sudah 50 tahun berkecimpung di dunia periklanan dan advertising. Periklanan dan branding, sorry. Beliau bilang, brand itu adalah sebuah nama yang diberi makna. Semua yang diberikan nama berhak menjadi brand. Atau brand is not what you say about you, brand is what other people say about you. Jadi persepsi yang kamu ciptakan, yang orang ngomongin tentang kita. Ini bukan klaim pribadi, tapi apa yang orang anggap tentang. Jeff Bezos, ini pakar branding internasional, menuliskan bahwasanya your brand is what people say about you when you are not in the room. Jadi apa yang orang ngomongin tentang kita saat kita lagi nggak ada di luar. Nah itu brand menurut dia. Jadi persepsi apa yang tercipta bagi orang lain tentang kita. Nah ini perbedaannya. Jadi saya coba ungkapkan. Apa perbedaannya sales, marketing, dan brand? Kalau sales itu umumnya adalah penjualan yang hitungannya atau kata kuncinya adalah di berapa banyak barang yang terjual dalam satu periode, misalnya bulanan, triwulan, gitu ya. Misalnya contoh, Akikah berapa banyak kambing yang terjual di bulan ini, triwulanan, 6 bulanan, segala macam, itu sales. Sedangkan marketing adalah pemasaran yang kalau ukur keberhasilannya terkait dengan market share dengan kompetitor. Misal sesama Akikah ada siapa aja nih kompetitornya. Nah, marketingnya berhasilnya berapa persen menguasai pangsa Akikah dari para pesaing. Nah itu marketing. Konsepnya juga mungkin teman-teman sudah paham semua. Ada 4 prinsip yang sekarang juga ada yang nambahin jadi 6, ada 7 gitu ya. 4P, price, people, promotion, dan produk. Itu marketing. Sedangkan branding adalah customer experience toward our product. Jadi apa yang ada di benak orang terhadap produk kita atau terhadap personal kita. Nah, hal itu bahasa sederhananya, hal itu bukan kejadian tiba-tiba. Hal itu diciptakan, hal itu dibuat, hal itu di-create. Jadi kalau kita ingin dikenal sebagai A, B, C, D, E, sekarang harus dibuat langkah-langkahnya dan tahapan-tahapan. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana membuat tahapan tentang branding. Nah, yang tadi saya bilang, branding itu bukan proses sehari 2 hari. Branding itu proses panjang, membangun image, personality, positioning yang kuat. Sehingga orang lain mudah mengingat dan menentukan diri. Jadi misal kita dikenal sebagai orang yang rebel, orang yang pembangkang, orang yang urakan, orang yang negatif, ya itu mudah kalau mau menciptakan seperti itu. Udah aja pakai jeans belel, misalnya, pakai kaos, pakai tinggi, gitu ya, terus ngudut, gitu, merokok, nongkrong gitu. Itu dengan mudah orang bisa menciptakan, walaupun kita nggak ngomong, tapi dengan perlakuan, dengan sikap kita dan dengan apa yang kita kenakan saat itu, orang udah mudah langsung mencapai ya anak ini. Padahal kita belum ngomong. Nah, begitu juga dengan faktor kebaikan tadi. Kalau mau kita ciptakan kita sebagai posisi punya image A, B, C, D, nah kita bisa lakukan langkah-langkahnya, step-stepnya menuju sana. Nah berikutnya adalah menciptakan value added agar memiliki competitive advantage. Nah ini kata kunci yang ada di slide selanjutnya. Nah kalau dibahas tadi atau diperas tentang branding, setidaknya ada 5 hal tadi. Penciptaan image, personality, karakter, positioning,
menciptakan added value, kita tambahkan dengan added value dan competitive advantage. Nah, kita sederhanakan atau kita ambil contoh yang mudah dekat dengan kita. Misalnya contoh tadi tentang kurban atau akikah, produk akikah. Bagaimana kita menciptakan brand akikah ini punya citra yang positif, punya citra yang sesuai dengan harapan atau dengan target yang kita tuju. Kita ciptakan logo, misal ada contoh logonya nggak? Kalau boleh di sharing. Halo. Bisa di share logonya, contoh logo. Contoh logo yang bisa kita bedah. Atau next aja lah. Pencitraan yang kita bangun, kita ciptakan dalam personality-nya, kita kuatkan dalam positioning. Nah, positioning ini menarik dan akan relate dari tahapan yang tadi di awal. Misal, kita adalah akikah untuk menengah ke atas. Itu positioning. Akikah untuk menengah ke atas berarti jangan memposisikan diri atau mempositioningkan dengan logo apa segala macam yang kelihatannya kacangan, kelihatannya recehan. Jadi contohnya recehan apa? Ya, misalnya banyak warna. Itu banyak warna bagi orang menengah ke atas itu enggak banget. Mereka cukup dengan satu atau dua warna, terus pemilihan fontnya segala macam itu mendukung ke positioning yang akan dijalankan. Jadi kalau misalnya ingin menggapai market positioning menengah ke atas, akikah menengah ke atas, ya berarti dengan tampilannya juga menengah ke atas, nyerang market juga untuk menengah ke atas, dan omongan, tata bicara, juga perilaku orang yang mau menjadi marketing itu juga menyasar ke sana. Saya punya anekdot sederhana misalnya. Kalau misalnya dulu kita pernah di marketing Ziswaf gitu dan CSR, yang saya dulu pernah di posisi manajer untuk RM, relationship manager yang menggarap corporate untuk menggarap CSR. Saya mengusulkan untuk penampilannya agak lebih lux untuk teman-teman di garapan CSR. Kenapa? Karena yang disasar itu kan perusahaan-perusahaan corporate yang miliar-miliar. Jadi nggak mungkin manuver ke perusahaan pakai motor, rambut acak-acakan, kaos kemeja kumal segala macam, terus ngomong bau bensin gitu. Itu udah nggak banget. Makanya saya mempositioningkan diri untuk menggarap corporate, ya memperlakukan diri juga untuk ke arah sana. Saat itu saya belajar golf di driving golf, terus saya juga ngobrol apa sih yang dikonsumsi oleh umumnya target market kita di positioning itu. Nah, dengan begitu pasti akan ada relate, pasti ada yang ini. Ya seenggak-enggaknya kita bisalah mukul bola golf kalau memang ada pertemuan atau ada acara-acara di lapangan. Nah, itu bagian dari positioning. Tapi kalau kita garap menengah ke bawah positioningnya, ya berarti disesuaikan juga dengan target market kita. Ya, kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh, ngomong yang sesuai dengan bahasa kaum. Added value juga tadi saya sudah cerahkan bahwasanya ada nilai tambah kita terhadap, bisa jadi ke kompetitor, bisa jadi ke orang yang berharap terhadap kita. Nah, misal sesama akikah, produk akikah kan sekarang banyak nih lagi menjamur. Nah, added value IDIFA itu apa terhadap kompetitor yang lain yang orang itu susah nyari. Kalau cuma akikah dapat umum mah biasa gitu ya.
Tapi akikah, misal dengan akikah dapat apalah misalnya yang agak out of the box itu, misal edit value itu mah satu produk ya. Misal dapat layanan purna jual atau apa misalnya, tapi akikah nggak mungkin layanan purna jual ya. Itu bisa dijadikan edit value yang orang, oh ya ini nih produknya Indiva memberikan edit value. Berikutnya adalah competitive advantage atau kompetitif yang nilai plus yang bisa didapatkan cuma di Indiva. Misal adalah cost di permainan harga atau di diferensiasi. Kalau misalnya main harga, sampai kapanpun kita akan perang harga. Kalau diferensiasi ini yang akan membuktikan kita atau akan memberikan kita ruang untuk kita jauh lebih dikenal dan bisa menjadi outstanding di antara kerumunan yang ada. Nah, saya mau menjabarkan. Nah, ada yang tahu? Ini pada off cam semua ya. Tapi minimal suaranya masuk. Ada yang tahu produk-produknya? Yang kiri apa? Yang pertama? Starbucks. Yang kedua? Apple. Coca-Cola udah tahu ya. Yang ketiga RB. Starbucks persepsinya gimana? Kalau yang kita tangkap branding yang dia bangun dengan yang apa yang kita katakan apa? Kafe. Ini siapa? Punten. Sarang saya. Kafe, Pak. Dengan siapa tuh Punten? Dengan Ine, Pak. Dari yayasan. Ine, Starbucks persepsinya apa teh? Kalau Starbucks itu lebih ke kafe, Pak. No. Apa yang ada di benak Teteh tentang Starbucks? Tinggalkan Starbucks. Tangerang itu kayak seran. Yang ada di persepsi saya kopi. Oke. Cuma kopi? Mahal. Kopi mahal. Terus adanya di kota-kota besar. Teteh, punten, konsumsi Starbucks nggak? Pernah, Pak. Oh, pernah. Oke. Jadi Starbucks itu, biar mempersingkat waktu ya, Starbucks itu tidak menjual kopi tuh. Tapi Starbucks ngejual pride, kebanggaan. Jadi orang yang datang ke sana itu dibuat bangga udah nongkrong di Starbucks. Weh, dan keren minumannya Starbucks. Iya. Kalau buat sekedar jual kopi, banyak pesaing dia yang harganya jauh lebih murah. Tahu satu cupnya Starbucks berapa? 50.000 satu cupnya. Iya, di atas Nah, 50. penjual kopi yang lain kayak saya segala macam cuma 25.000, ada yang 30.000, bahkan ada yang 18.000. Starbucks itu ngejual kebanggaan, rasa bangga udah nongkrong di Starbucks, woi edan keren, gelasnya Starbucks segala macam. Itu yang dia bangun dan itu yang dia kencangin persepsi orang terhadapnya. Kalau Apple gimana teh? Apple juga Apa yang ada di benak tadi apa? gaya sih, maksud kayak Yes. dia lebih branded, Yes. terus mahal, lebih kayaknya kalau kualitas juga bisa dikatakan lebih dari yang lain kayaknya, Pak. Oke. Apple itu ngebangun kualitas dulu sebenarnya. Kualitasnya dia jauh lebih baik ketimbang prosesor sejenis. Pertama itu. Terus berikutnya dia bangun ke kemasannya dia beda dari yang lain segala macam, dan berikutnya dia ngebangun brand. Dia itu beda, tapi bedanya keren. Itu bahkan ada yang menganalisis nilai mahalnya nilai mahalnya Apple itu ya dari valuasi yang ada di otak itu, bukan fisik. Karena kalau secara fisik dengan produk sejenis itu bisa murah 50%-nya. Jadi orang, kalau bahasa saya mah yang mahal tuh
logo Apple coaknya itu. Karena kalau misalnya dengan harga yang biasa, gitu, contohnya aja, MacBook Air saat ini tuh 11-12 juta, MacBook Air ya. Kalau kita beli dengan merek Asus segala macam itu paling cuma 5 juta, 6 juta. Dapat setengahnya. Tapi yang orang pengen tuh kayak tadi, keren. Wah ini orang tajir, ini orang bagus, bangga, apa segala macam itu di logonya itu. Itu yang dia bangun. Nah itu yang masuk ke dalam persepsi alam bawah sadar. Itulah yang kenapa branding itu pekerjaan long term, pekerjaan panjang, menanamkan apa yang orang lain persepsikan terhadap kita. Dan itu proses panjang, nggak sekali dua kali, nggak sehari dua hari, dan itu step-stepnya direncanakan. Kalau Coca-Cola gimana? Coca-Cola minuman, Pak. Minuman apa? Iya tahu. Cuma dia minuman menyegarkan, minuman gaya, dan minuman yang bisa buat orang seger seketika. Dipersepsikan kayak gitu. Iya. Padahal kalau nanti kita melihat slide selanjutnya, secara kesehatan juga tidak menguntungkan bagi para penggunanya. Tapi orang mengabaikan itu gitu. Malah ada videonya yang dengan Coca-Cola bisa membersihkan toilet segala macam gitu kan. Begitu merusak kesehatan, tapi itu yang dibangunnya itu yang menyegarkan, tidak menyehatkan, dia tidak pernah tentang kesehatan. Menyegarkan, terus gaya kalau minumnya segala macam. Nah, Herli teh, gimana teh kalau Herli? Kalau ini gaya, Pak. Keren. Gaya, terus apa? Keren, Pak. Nah, Herli itu dipersepsikan membranding diri dia itu dia rebel. Rebel itu pembangkang. Rebel, orang urakan, orang yang urban, orang yang dalam perkotaan segala macam. Tapi menengah ke atas. Nah ini kan hal yang unik ya. Kalau di kita, persepsi yang tadi itu menengah ke bawah, rata-rata anak-anak SMP, tanggung, yang rese gitu ya, yang anak-anak yang mabok pinggir jalan, yang ngudut pinggir jalan segala. Nah ini dia mempersepsikan itu, tapi menengah ke atas. Makanya motornya nggak ada yang murah. Dan saking itu tadi saya bilang positioning ya. Pernah nggak melihat Harley Davidson beriklan? Jarang. Nggak ada. Ya. Harley Davidson nggak beriklan. Apple juga ada iklannya nggak? Nggak ada. Nah, karena dia tahu dia positioningnya kemana, dia menyasar kemana, dan itu dibikin strateginya. Harley Davidson itu sudah kesannya sangat kuat. Waktu itu di Amerika, memang lahirnya di Amerika, dan dikesankan tadi rebel, urakan, segala macam, tapi menengah ke atas dengan dia motornya cc-nya nggak ada yang rendah, rata-rata di atas 750, di atas 750 dengan dandanan yang umumnya jaket kulit, celana jeans, belel, segala macam, sepatu boot, jadi menengah ke atas. Dan dengan sendirinya, kalau circle itu meluas tanpa beriklan. Harley tiap kali ada produk baru tidak pernah mengeluarkan iklan. Dia cukup maintenance marketnya dia. Nah berikutnya. Nah ini kekuatan brand yang menarik buat kita. Kenapa? Ini bagaimana brand besar Coca-Cola, pernah nyimak ini ya? Pernah dapat berita ini? Brand besar Coca-Cola cuma digeser sama Ronaldo aja, angka di sahamnya itu turun 57 triliun. Ini luar biasa. Berarti brand Ronaldo jauh lebih kuat ketimbang brand Coca-Cola. Dia cuma bilang don't use it, use aqua, minum aqua. Ini kan menguatkan persepsi publik kalau Coca-Cola yang tadi saya bilang ya, Coca-Cola tidak pernah ngomong tentang kesehatan. Coca-Cola itu selalu ngomongnya menyegarkan. Tapi sama Ronaldo ini nggak baik buat kesehatan. Walaupun Ronaldo nggak banyak ngomong, cuma mindahin botol, cuma bilang aqua. Sahamnya anjlok 57 triliun. Kita melihat uang segitu aja belum. Ini Coca-Cola anjlok, brandnya diserang sama Ronaldo.
Nah, ini tadi panitia bilang akan ada door prize untuk kuis. Saya mau bertanya, silakan. Ini apa bedanya? Mercy lawan BMW. Ada yang mau menjawab? Yang benar nanti dapat hadiah dari panitia. Halo. Ayo, siapa yang mau jawab? Raise hand atau langsung open mic? Langsung aja. Ya, langsung open mic, langsung aja. Apa ya? Halo, siapa ini? Siapa Kang Fahri, bukan? Halo. Ayo, ada? Siapa? Nah, Halo. ini. Ayo. Langsung ngomong, langsung open mic. Atau yang Ya di boleh ITC? Pak. Siapa ini? Saya coba Siapa jawab nama? mungkin ya. Siapa, Kak? Nama? Ya saya Fahri Pak dari Sentra Akikah. Oh, Ya, silakan. mangga Kang Fahri. Apa bedanya? Ya ini sebenarnya dua brand yang cukup besar juga ya. BMW ataupun Mercedes. Nah, kalau saya sih lebih lihatnya mungkin ke ini ya selera dari target Ya. konsumennya sendiri gitu ya. Dimana baik Mercedes maupun BMW ini kan sebenarnya dia menargetkan tadi ya sama-sama kebanggaan, cuma memang tipikalnya lebih ke misalnya Mercedes ini kan dia lebih ke bentukannya juga dia desainnya misalnya dia condong ke desain depannya misalnya ya, dia lebih punya karakteristik di sana gitu ya. Sedangkan kalau BMW misalnya kan dia punya karakteristik juga di bidang di mesinnya yang memang punya daya tahan yang kuat juga gitu ya. Jadi memang dua brand ini punya kualitas dan karakteristiknya masing-masing gitu ya. Gitu. Itu persamaan kan. Oke, saya simpulkan gini, saya kasih clue menarik. Ini dua-duanya brand asal Jerman, betul? Halo. Oh, betul. Oke, dua-duanya brand asal Jerman. Dua-duanya buat menyasar menengah ke atas. Dua-duanya mobil yang nggak ada yang murah, mobil yang mahal. Cik, bedanya apa? Mercy dengan BMW. Persepsi apa yang ditanamkan Mercy, persepsi apa yang ditanamkan BMW. Ke publik yang orang, oh iya ya, ini bagusnya pakai Mercy, bagus pakai BMW. Yang lain coba, tadi Kang Fahri, coba yang lain, punten. Ayo yang lain. Boleh suaranya nyalain semua, boleh? Yang di ITC boleh, ini juga. Ayo. Ini masih merah semua ininya. Ada yang ini komentar, jawab. Oh, sepertinya saya tahu nih Kang, apakah Ada? lanjut aja Kang. Siapa tuh? Oh, siap. Siapa ini? Halo, dengan siapa? Halo. Assalamualaikum. Lanjut aja ya, karena waktu. Ya, lanjut. Halo. Oke, lanjut. Ya. Siapa? Oh, siapa? Pak Mas Arif, Kang Arif. Oh ya, Kang Arif juga namanya nih ya. Kang Arif mau jawab? Salam. Bedanya apa ini? Iya, apa bedanya Mercedes dengan BMW? Tadi kan clue-nya sama-sama dari Jerman, sama-sama menengah ke atas sasarannya. Terus bedanya apa dong gitu? Oh. Atau kita lanjut aja ya. Lanjut Pak. Lanjut. Jadi Mercy mah golongan tua. dari Kalau Mercy itu Jerman. punya syarat tua.
Hah? Kalau BMW lebih ke anak muda. Oh, ini Pak Deden, Pak Deden. Saya. Pak Deden, Pak Deden. Ulang, Kang, ulang. Mercy itu pasarnya ke orang-orang yang sudah usianya tua gitu. Kalau BMW lebih ke anak-anak muda. Yes. Hadiah buat Kang Deden. Jadi ini sama-sama menengah ke atas, sama-sama mewah, sama-sama dari Jerman, pabrikannya sama. Tapi Mercedes-Benz itu menyasar menengah ke atas yang udah mature, yang sudah dewasa. Orang kaya lama kalau bahasa kita. Jadi orang yang udah kayanya udah lama. Yang dia itu biasanya punya bisnis banyak dan sudah terkenal segala macam untuk sebagai prestisiusnya dia menggunakan Mercy. Sedangkan BMW kalau bahasa kita itu digunakan oleh anak-anak OKB, anak-anak baru, terus menengah ke atas sudah pasti, dan dia rata-rata lebih young, lebih muda, stylish, bergaya gitu. Terus dia pengen menampakkan diri dia lebih sporty segala macam, itu pakai BMW. Jadi itulah positioning dan branding yang digarap. Sama-sama mobil mewah, tapi punya positioning dan branding yang beda, tapi tertancap ke customer-nya, ke masyarakatnya itu berbeda. Nah ini yang tadi pentingnya branding kita lakukan. Jadi kita mau di branding sebagai apa sih? Kalau sebagai akikah kan udah banyak, udah papalata akikah. Nah, mau di branding sebagai apa? Apakah tadi ada kebanggaan? Ya berarti kita harus bikin produk yang luxury-nya segala macam. Nah itu sekilas, dan tadi Kang Faiz, Kang Deden yang bisa jawab. Kita lanjutin ya. Siap. Oke, ini dia. Jadi apa yang mau kita lihat, kita harus gunakan dengan gambar yang besar. Nah ini lebih ke trik bagaimana membangun brand. Jadi ada lembaga brand luar negeri terkenal, Interbrand namanya. Itu merumuskan setidaknya ada 3 tahapan brand yang harus dilakukan oleh baik individu maupun produk. Yang pertama itu familiarity, jadi turunannya ada awareness, kita harus meningkatkan awareness dulu, popularitas dulu. Bagaimana mungkin kita bisa menancapkan kesan kita kepada benak konsumen kalau kita sendiri nggak dikenal. Kita harus populer dulu. Itu kenapa kalau pemilihan umum gitu, pilkada segala macam, kata pertama yang paling dilihat adalah popularitas. Elektabilitas, popularitas, likabilitas, baru elektabilitas. Tingkat keterpilihan. Pertama popularitas dulu. Ya populer bisa 2 ya, bisa populer karena negatif, bisa populer karena positif. Ahok itu populer, tapi yang benci Ahok juga banyak. Jadi popularitasnya popularitas yang negatif. Dia kalau nggak salah 60-70% itu nggak suka dengan Ahok. Popularitas. Populer dia, popularitasnya hampir 95%. Berikutnya adalah knowledge, pengetahuan tentang dia. Jadi apa yang kita sampaikan orang, persepsi yang kita lemparkan orang tentang kita. Misal, saya dikenal sebagai praktisi di komunikasi dan digital. Orang tahu saya itu dari mana? Ya bisa lewat YouTube saya, bisa lewat tweet saya, bisa dari IG saya, segala macam. Knowledge. Nah berikutnya ada relevan. Relevan nggak dengan konsumen yang kita sasar? Kalau nggak relevan, ya buat apa? Kayak tadi si Herli lah misalnya, Herli tidak pernah beriklan karena iklan massal yang dikonsumsi orang itu rata-rata menengah ke bawah. Herli itu main di jejaring, main di groupingnya dia, di grup-grupnya dia. Dia kalau ada produk baru dia selalu pasarkan di grup-grupnya dia. Karena dialah yang proven untuk membeli Herli. Makanya kalau ada produk baru biasanya itu dipakai oleh orang yang sebelumnya udah punya pakai Herli juga biasanya. Dan Herli itu, honestly, sejujurnya itu biasanya motor kedua, motor ketiga. Karena orangnya udah kaya duluan. Nggak ada ujuk-ujuk orang baru beli motor gede terus motor Herli. Biasanya dia udah beli motor yang keberapa dulu, gitu, motornya motor apa dulu baru Herli. Nah, berikutnya ada preference, satisfaction, memuaskan. Nah, ini bukti kita. Kalau kita, ya tadi, saya jago di bidang digital, komunikasi, dan branding. Buktinya apa ya? Saya sering diundang, sering ngisi, sering
menyampaikan dalam tweet-tweet saya, menyampaikan dalam video saya, segala macam, saya kepakaran di bidang itu. Nah, itu harus dibuktikan. Bukan persepsi kita sendiri, tapi orang yang udah membuktikan tentang kita. Oh iya nih misal Gubernur Ahmad Heriawan itu telah terbukti 2 tahun sebagai gubernur. Beliau udah pakar di bidangnya. Nah, itu sudah dibuktikan dan orang udah tahu, oh iya benar emang dia gubernur. Jadi ketika dia ngomong tentang kenegaraan, ketika dia ngomong tentang kejawabaratan, orang udah nggak usah ragu lagi, oh iya memang mantan gubernur 2 tahun, 2 periode. Berikutnya kredibilitas, nggak beda jauh, dan distinction. Nah, distinction ini personality, gaya, tingkah laku, sifat, dan otoritas. Gaya itu misalnya tadi memakai kopiah, atau Jokowi dulu pakai baju kotak-kotak, Jokowi belusukan, masuk ke dalam got, segala macam, itu gaya dan sifat tingkah laku yang orang tertanam ke orang, benak orang. Saya sering kali bilang ketika diundang isi materi-materi itu, waktu itu ya, waktu Jokowi Ahok 2012 di Jakarta, Jokowi Ahok masuk ke got itu spontan atau disetting? Ini sering kali saya tanyakan. Hah? Kang Deden apa kan? Ya, semua by design Pak. Nggak ada yang enggak. Jadi itu ada tim belakangnya yang nyuruh masuk ke got segala macam, itu disetting. Biar tadi menanamkan benak ke orang. Wah, jadi biar orang ada persepsi, oh gila nih sekelas gubernur gitu masuk ke got apa segala macam. Dan itu tidak dilakukan oleh Anies Baswedan. Karena gaya kepemimpinannya beda, personalitinya beda. Pak Anies itu membangun dirinya sebagai pakar, orang intelek, gitu, terus orang cerdas, intelek, pakar, dan orang yang mengerti terhadap masalah. Itu yang dipersepsikan orang terhadap beliau. Makanya bukan gaya beliau untuk masuk ke got atau segala macam. Namun bahasa kita mana naon-naon itu. Hai Jokowi nggak ada di bidang itu, tapi Jokowi belusukan, Jokowi masuk, melihat. Nah ini persepsi publik terhadap mereka yang itu tadi sekali lagi di-create atau dibuat. Tadi otoritas, positioning, number value, segala macam. Next. Ini sekilas saja. Ini tentang digital era. Ada hal menarik yang di digital, saya cepetin aja. Bahwasanya sekarang era sudah sangat berubah. Ini juga kajian saya di kampus. Saya ngambil S2 Digital Business Strategy di Telkom. Dan ini menarik karena bahasa kita itu ini ilmu yang kekinian. Kita mengkaji tentang ini, bagaimana habit berlaku, bagaimana digital itu bisa menjadi sebuah masa depan yang berdaya. Dan saran saya nanti Indivo mulai bisa garap di konten-konten dan muatan-muatan digital serta market digital. Kita bisa lihat bahwasanya Jawa Barat saja itu milenial dan generasi X-nya besar sekali. Hampir 50%. Jadi itu pasar yang besar untuk kita. Kalau kita kerucutkan akikah sebagai sebuah produk, rata-rata kan akikah itu untuk orang yang sudah melahirkan ya. Bukan rata-rata, emang untuk orang yang sudah melahirkan. Dan rata-rata keluarga muda. Keluarga muda itu milenial. Jadi kalau mau ngegarap itu saran saya masukin ruang milenial sebesar-besarnya. Jadi kita bukan lagi, tanda kutip ya, bukan lagi garap konvensional pakai selebaran-selebaran, karena umumnya milenial nggak butuh itu. Sebagai contoh misalnya, ente semua lagi jalan bawa motor gitu, ada yang bagiin selebaran Honda, Yamaha gitu, dipakai nggak? Dibaca nggak? Enggak kan? Kalau saya mah saya lipat, saya masukin di dashboard motor gitu, terus jalan. Tapi kalau misalnya kita pakai digital, itu langsung nyampe ke HP-nya dia, langsung nyampe ke tangannya dia. Jadi kalau misalnya kita mau garap itu peluang besar buat kita, khususnya tadi buat akikah. Next, nah ini caranya, ada cara yang menarik, ada pola yang berubah dari digital habit. Kalau dulu kita mengenal AIDA dan AITMA, itu kalau mungkin zaman dulunya, sekarang adalah AISAS
di dalam digital. Jadi bagaimana kita mendapatkan attention, orang interest, searching tentang kita, Indiva apa sih gitu. Orang action, share itu bisa referral, bisa meluaskan jalan gitu, untuk orang lain. Jadi ketika kita ada kesan positif maupun negatif, itu pasti di-share. Sekarang zamannya kayak gitu berubah, karena masuk era digital. Jadi kalau misalnya kesan yang positif kita tularkan, itu insya Allah minimal kita minta tolong tag di IG itu juga udah viral, minimal gitu. Ya di lingkup dia sendiri lah, di customer dia itu minimal. Nah, hal itu yang sekarang berlaku. Jadi bisa mulai dijalankan atau bisa mulai ditingkatkan di arah sana tentang pengelolaan digital media. Mungkin itu dari saya tentang digital media dan segala macam. Jadi mohon maaf karena waktunya terbatas dan sudah lewat dari jam 9. Mau ada sesi tanya jawab apa cukup Pak Faris? Baik. Apa namanya? Kalau Kang Arifnya sendiri gimana waktunya? 10 menit, Pak. Oh, 10 menit. Boleh. Siap. Mangga, Sobat Pejuang semua yang ingin bertanya ataupun ingin mengelaborasi terkait dari materi yang ada. Insya Allah nanti materinya akan saya share di grup Indiva Family ya. Siap. Ada pertanyaan yang kita punya waktu 5-10 menit? Atau mungkin sebetulnya kayaknya pertanyaan kayaknya. Berarti kita tindak lanjuti saja dengan pelatihan lanjutan dengan Kang Arif ya, gitu ya. Pertanyaan. Oh, boleh. Siapa Kang Kamal ya? Ya. Siap. Maka Kang Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kalau saya lihat kan kayak BMW itu ada anak muda, kemudian Harley itu ada Rebel, kemudian Mercy itu apa elegan sebagainya gitu ya. Yang saya tanyakan, setiap brand itu kan berarti harus ada kata kunci yang dia bangun sebagai brandnya, seperti itu ya, kayak stylish atau apa tadi, anak muda atau Rebel dan sebagainya. Nah, satu produk itu, satu merek itu, apakah ada batasannya nggak sih untuk menentukan kata kunci yang ingin mereka kejar dalam brandingnya seperti itu? Apakah dibatasi? Kalau kebanyakan kan kayaknya nggak mungkin juga gitu kan. Seperti itu. Terima kasih. Langsung aja ya. Langsung. Jadi, kalau di kita, biasanya yang saya lakukan itu sebelum ke arah sana, sebelum bikin kata kunci atau segala macam, kita namanya ada brand audit dulu. Brand audit ini biasanya contohnya Indiva Akika misalnya. Indiva Akika itu kita audit semuanya, gitu, kita cek dulu semuanya benar nggak target marketnya apa segala macam yang dijalankan, terus logo apa segala macam. Makanya itu kenapa kalau rebranding itu selalu identik dengan ganti logo. Padahal nggak cuma semata ganti logo ansih gitu. Rebranding itu adalah pola membranding ulang sederhana. Jadi mau target marketnya nanti berubah, logonya berubah, tingkah laku cara pendekatan juga pasti berubah. Nah, untuk itu makanya kalau di saya biasanya, kalau saya tuh coba brand mana yang mau di rebranding, dicek dulu, ini dia sasarannya ke siapa, menengah ke atas atau menengah ke bawah, bagaimana behavior target market, segala macam itu yang kita sasar. Nah, kayak tadi misalnya sudah endingnya lihat si Harley ini rebel apa segala macam, itu mah image yang tercipta. Tapi tahapan menuju ke sananya ada tahapan-tahapannya gitu. Sampai akhirnya kita menciptakan, kita pengen membranding nanti Indiva itu Akika khusus menengah ke atas. Ya berarti jangan main di menengah ke bawah. Nggak usah buka boot, sederhana. Kenapa? Karena menengah ke atas itu nggak pengen dijegat di jalan, ditawarin apa-apa di boot.
Ketika ente ada pameran-pameran di di mall segala macam, ada booth-booth kayak gitu, coba perhatiin deh, menengah ke atas berhenti nggak kalau dicegat booth kartu kredit atau apa gitu? Rata-rata enggak, dia mengabaikan itu. Tapi kalau misalnya kita main di inner circle-nya dia, di pertemanannya dia, itu yang dilakukan oleh Herwi, masuk ke grup dia segala macam, terus viral antar dia, misal kalau di kita sebutnya sosialita segala macam gitu, antar mereka sudah gue Akika di Diva, gue Akika di Diva, itu pasti langsung viral dengan sendirinya di internal mereka. Nah, itu tadi pendekatan-pendekatan sampai sebegitunya, sampai kita menatap kira-kira strateginya di lapangan seperti apa. Dan harus inline kalau kita menengah ke atas ya tadi pendekatannya juga pendekatan menengah ke atas. Kalau kita masih nyebar brosur, masih naro-naro brosur segala macam di mall apa di mana segala macam, nah itu berarti kita masih menengah. Yang rata-rata umumnya mudah diajak bicara itu menengah ke bawah. Karena menengah ke atas itu umumnya there is no time gitu, nggak ada waktu biasanya. Ya, jadi waktunya sangat terbatas. Dan bukan sebenarnya kalau mau kita tahu, sebenarnya dia bukan nggak ada waktu. Ada waktu, tapi dia selektif terhadap waktu. Contoh, saya ngajak teman saya ngopi, misal saya ngajak teman saya ngopi, dia itu selalu ada buat saya, selalu ada. Tapi kalau orang lain ngajak dia, dia mau sombong, diajakin ngopi nggak pernah mau. Bukannya dia nggak mau diajakin ngopi, tapi siapa lawan bicaranya itu yang jadi penting. Itu yang dia nggak menyempatkan waktu untuk orang itu. Nah itu habit-habit itu yang biasanya kita pelajari, kita tahu dulu kebiasaan-kebiasaannya segala macam. Dan itu yang bisa jadi poin plus untuk kita memasarkan. Perkara nanti apa yang tercipta 1, 2, 3 yang kita tanamkan ke orang itu mah ekses, itu mah akibat. Cukup Kang Faiz. Siap, Kang Arif. Ternuhun, mudah ini bisa menjadi sebuah sekilas info yang sungguh luar biasa pada pagi ini. Menyemangati kita, terutama di Indiva Multiniaga, untuk menyadari bahwa brand tidak hanya sekedar nama, tapi brand adalah jalan panjang. Dan di situ ada investasi yang keluar untuk brand gitu ya, Kang Arif ya. Jadi ada investasi yang keluar untuk brand dan tidak langsung masuk kepada kembali atau revenue yang didapat terhadap lembaga, itu juga bisa jadi tidak ada langsung. Tetapi bagaimana kemudian brand itu diciptakan, brand itu disiapkan, ya pasti juga ada budgeting di sana. Nah untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya mungkin nanti kita akan sama terus tune in ya dengan Kang Arif ke depan. Mudah-mudahan nanti ada beberapa hal yang bisa kita coba lakukan. Terima kasih banyak Kang Arif atas waktunya. Sehat selalu keluarganya dan semuanya, dan usaha-usahanya, aktivitasnya sehat selalu, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya kembalikan lagi kepada MC. Hatur nuhun Kang Arif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Ina. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama ya, Masya Allah, materi yang sangat luar biasa, terutama untuk kita yang untuk kita baik personal branding maupun branding lembaga gitu. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat pada Ruhiyah pagi ini. Selanjutnya kuis ya. Mungkin akan dipandu langsung oleh Pak Andika. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Saya mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, boleh diisi melalui link yang sudah di-share di chat. Selanjutnya kuis ya Pak Dika. Sama Teh Ainur sebentar. Sama saya Pak. Teh Ainur. Oh Teh Ainur. Mangga Teh Ainur. Ya nggak apa-apa. Mentimeternya kah? Punten. Motor.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, setelah materi ada kuis. Silahkan persiapkan dulu aja untuk Mentimeternya dan menti.com-nya dan gadgetnya gitu. Oke, kita tunggu dulu ya. Nggak ada? Belum. Oke, untuk kode joinnya 67339322. 6733 67339322. Oke, silahkan join teman-teman semua. Sekarang baru RP pertama untuk triwulan keempat ya.